Cepat, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Giddy up. Aku akan melahirkan, bertahanlah. Cepat, ayo pergi, mereka sudah menyusul kita. Fair. Fair. Bertahanlah. Jangan bersuara. Ayo pergi cepat. Fair. Bertahanlah. Fair. Fair. Ini anak perempuan. Kakak. Biar aku gendong dia. Ini. Hati-hati, hati-hati. Fair, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Fair. Fair. Apa yang kamu lakukan, Fair? Cekik dia. Dia tidak boleh tetap hidup, kakak. Ayo cekik dia sekarang juga. Dia adalah anakmu. Dia adalah makhluk yang akan menarik kejahatan. Jika kita membiarkannya tetap hidup, dia hanya akan diperebutkan digunakan oleh orang lain. Sepanjang hidupnya seperti aku. Apa gunanya dia tetap hidup? Lebih baik dia mati sekarang. Lebih baik dia mati sekarang. Fair. Fair. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua mati. Aku tidak akan menyerah. Mereka sudah menyusul kita, kakak. Kamu bawa anak itu dan pergi segera. Cepat pergi. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada. Kejar mereka. Kamu harus menemukan anak itu dan membawanya kembali padaku. Cepat pergi, ya Tuan. Sue Fei. Apakah ini sepadan? Aku sudah tidak peduli dengan perselingkuhanmu dengan orang lain. Aku bahkan dengan rela menikahimu sebagai istri kedua di rumah kerajaanku. Mengapa kamu tidak bisa tinggal bersamaku dengan jujur? Tujuanmu mendekatiku hanya untuk Biluotian. Secara harfiah, langit bercahaya hijau tua. Kapan kamu pernah memperlakukan aku dengan perasaan tulus? Kesalahpahaman antara kita terlalu dalam. Bawa dia pergi.
Pangeran. Jangan khawatir Pangeran, garis keturunan Sang Saintes pasti tidak akan terputus. Apa yang dilahirkan Sue Fei pasti seorang gadis. Kita hanya memiliki secercah harapan itu. Kita harus menemukan anak itu. Yang di belakang cepat kejar. Giddy up, giddy up, giddy up. Baiklah, jangan menangis, aku tidak akan meninggalkanmu, jadi baik-baik. Setelah menghindari mereka, kita akan hidup menyamar, sehingga tidak ada yang bisa menemukan kita. Tuan, tolong beri saya sedikit uang. Tuan. Terima kasih. Ikuti mereka. Berhenti. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Apa yang terjadi? Apakah kalian berdua mengerti aturannya? Kalian berani meminta-minta di wilayah kami, benar begitu? Maaf, saya benar-benar minta maaf jika kami telah menyinggung kalian. Mohon maafkan kami akan segera pergi. Apa? Kalian ingin pergi? Tidak mungkin, berikan uangnya. Abang, tolong kasihanilah kami belum makan selama 3 hari. Kami hanya mendapatkan sedikit dengan susah payah meminta-minta. Ketika kami berada di jalan itu tadi, kalian bernyanyi untuk mencari nafkah dan menarik begitu banyak orang, kalian sudah mendapat banyak. Mengapa kalian masih bilang tidak punya? Bawa ke sini. Buki, berikan uangnya kepada mereka. Tidak mungkin, ini uang saya. Gadis ini, berikan uangnya padaku. Kamu berikan atau tidak? Kalian memukul orang begitu? Paman Jiu, kamu baik-baik saja? Buki, pukuli dia sampai mati. Jangan pukuli dia lagi. Jangan pukuli dia lagi. Pukulai dia. Aku mohon jangan pukuli dia lagi. Apa tidak bisa jika aku hanya memberikan uangnya? Pukuli dia. Cepat lari. Buki, ayo pergi cepat. Ayo pergi. Paman Jiu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ah, Huang. Kemarilah. Paman Jiu, ini semua salahku, seharusnya aku memberikan uangnya pada mereka. Buki, kamu harus ingat mulai sekarang bahwa uang hanyalah harta duniawi, kamu harus melepaskannya saat waktunya tiba. Kita masih bisa meminta-minta lagi nanti jika kehilangan beberapa keping uang. Tapi kita hanya memiliki 1 nyawa, apakah kamu mengerti? Aku mengerti, kamu baik-baik saja, Paman Jiu. Aku baik-baik saja, semua luka ini hanya luka ringan, akan sembuh dalam beberapa hari istirahat. Hanya saja kita tidak bisa lagi mengemis di sini. Kalau begitu kita pergi ke tempat lain, pasti ada tempat di mana kita bisa mengemis. Buki, kamu sudah susah. Ikut mengemis denganku. Tidak susah, sama sekali tidak susah. Tidak ada anak lain yang sudah pergi ke lebih banyak tempat daripada aku. Paman Jiu, terima kasih kepada anjing kuning besar yang menyelamatkan kita hari ini. Bisakah kita memeliharanya? Dia bisa dianggap penyelamat kita. Biarkan dia mengikuti kita mulai sekarang. Hebat sekali. Aku akan memanggilmu Ah Huang, mulai sekarang kita akan jadi satu keluarga. Paman Jiu, makanlah beberapa bakpao. Paman Jiu, mulai sekarang saat kita mengemis, ayo sisihkan sedikit uang setiap hari untuk berbisnis. Tidak, kamu tidak boleh berbisnis. Kenapa tidak? Kamu tidak perlu tahu kenapa, dengarkan saja aku. Semakin sedikit orang yang tahu tentangmu, semakin baik. Wajahmu harus kotor saat di luar. Kamu tidak boleh bergaul dengan banyak orang, juga tidak boleh berbisnis, mengerti? Lalu apakah kita harus mengemis selamanya? Aku tidak ingin jadi pengemis seumur hidup. Buki. Aku berhutang banyak pada orang lain yang tidak bisa aku lunasi, jadi aku hanya bisa bersembunyi. Orang lain juga tidak boleh tahu siapa aku. Aku menyeretmu ke dalam masalah. Paman Jiu, jangan bilang begitu kalau kamu tidak mengambilku. Aku sudah mati kelaparan sejak lama. Paman Jiu, jangan khawatir. Aku tidak akan berbisnis lagi. Di masa depan aku akan mengemis bersamamu selamanya. Paman Jiu, makan, aku sudah makan.
Aku akan memandikan Ah Huang. Buki, hati-hati saat di luar. Jangan bergaul dengan terlalu banyak orang. Mengerti. Ah Huang. Ayo. Ah Huang, ayo. Cepat. Ah Huang, hutang macam apa yang tidak bisa dilunasi? Paman Jiu terlihat sangat berpendidikan. Dia tidak seperti orang yang akan berhutang. Mungkinkah itu hutang cinta? Apakah aku mirip Paman Jiu? Aku tidak mungkin anaknya, kan? Pantas aku harus terlihat kotor agar orang lain tidak mengenaliku. Pasti. Apa aku benar-benar harus mengemis selamanya? Mungkin setelah orang mencari Paman Jiu begitu lama, mereka sudah berhenti mencari. Tidak, aku masih harus diam-diam mencari uang. Aku akan menutupi wajahku untuk mencari uang. Tidak ada yang akan mengenali aku. Ah Huang, apa kau tidak berpikir begitu? Ah Huang, kau juga merasa aku benar, kan? Kalau baju itu sudah diputaskan. Mulai sekarang aku akan menutupi wajahku untuk menghasilkan uang. Buah manisan. Xiaohua, Ada APA, kapan anggur sorghum dari Li Winery di sisi barat wilayah ini akan dikirim Jangan kemari? khawatir, aku jamin akan sampai sore ini. Baik. Saudara Xiaohua. Saudara Xiaohua, ini baju-baju bekas hari ini. Begitu banyak. Jangan bilang kalau kau dipukuli lagi. Karena menumpahkan tinta pada seseorang. Mana mungkin? Aku sekarang sudah baik-baik saja. Aku dan saudara-saudaraku mengamati rumah orang kaya setiap hari. Setiap kali mereka membuang pakaian, aku langsung mengambilnya. Lumayan. Ini. Apa kau pernah melihat orang ini sebelumnya? Tidak. Ayo lihat. Ayo pergi. Minggir. Batu gunting kertas. Kakak besar Xiaohua. Kakak besar Xiaohua. Ini. Terima kasih saudara Xiaohua. Xiaohua, kau sudah datang? Nenek. Ini uang untuk baju-baju dari terakhir kali. Lakukan seperti biasanya. Cuci dan ubah sedikit lalu aku akan menjualnya kembali. Tidak masalah selama ada uang yang bisa dihasilkan. Xiaohua, kau punya begitu banyak ide. Siapa sangka saat lengan baju ini dipasangkan ke baju lain. Banyak sekali orang yang ingin membelinya, iya kan? Bukankah itu cantik? APA kau akan sesi berat wilayah ini hari ini? Ya, batuk Paman Jiu semakin parah. Pagi ini dia bahkan tidak bisa bangun. Aku harus cepat-cepat menghasilkan cukup uang untuk menyembuhkannya. Aku harus ingat untuk membawa kembali arak Liu dan juga 1 kantong beras. Harganya memiliki selisih 2 sen antara sisi timur dan barat wilayah ini. Kalau aku membawanya kembali, aku bisa mendapat untung besar. Pelan-pelan. Aku pergi dulu. Minggir. Minggir. Kalau sa kedengin APA, yang ku katakan beri aku tapak tangan kalau tidak sa maafkan aku. Bagus. Bagus. Lupakan omong kosong dan lanjutkan dari bagian terakhir. Ksatria Lotus pahlawan kilas balik dari bagian sebelumnya. Pahlawan itu menghalangi sekelompok bandit di jalan. Ada lebih dari 100 bandit. Setiap orang dari mereka besar kuat. Dan membawa pedang lebar yang mengkilap, mereka berteriak dan ingin menyerang. Tapi siapa pahlawan itu? Ksatria jubah teratai? Bagaimana mungkin dia dekat pada mereka? Tak lama kemudian, tangan kiri pahlawan itu sudah memegang busur silang, dan tangan kanannya meraih tas panah dan mengambil 10 anak panah panjang, memasang anak panah ke busur silangnya, dan mulai menembak. 10 anak panah ditembakkan bersamaan, dan dalam sekejap semua bandit jatuh ke tanah. Bagus. 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 10 anak panah ditembakkan bersamaan. Orang ini pasti tahu cara berbicara omong kosong. Omong kosong apa? Pahlawan kita Ksatria jubah teratai memang luar biasa. Dia menjunjung keadilan dan melindungi yang lemah. Mudah baginya untuk menembakkan 10 anak panah bersamaan. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya bukan berarti orang lain tidak bisa. Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti playboy kaya. Kamu bukan orang baik. Dengarkan saja pendongeng dari sekarang, jangan bicara omong kosong. Minggir. Segera setelah dia diam, kamu mendengar ceng. Bagus. Ternyata di mata mereka ksatria jubah teratai sudah menjadi pahlawan yang bisa melakukan apa saja. Ayo. Minggir. Minggir. Cepat minggir.
Anggurku. Nasiku. Bunuh dia. Ksatria jubah teratai. Benar-benar ksatria jubah teratai. Maka pihak lain pasti orang jahat. Banyak orang melawan satu orang. Sungguh memalukan. Ksatria jubah teratai punya pembantu. Bunuh dia. Aku? Apakah aku bermimpi? Apakah aku secantik itu? Kalau tahu lebih awal aku akan melepas syalku lebih cepat. Baru saja terima kasih telah membantuku. Kamu seorang pahlawan jadi berhentilah mengejekku. Aku tahu aku tidak terlalu membantu. Kalau aku tidak melempar anggur itu kamu sudah mengalahkan mereka sejak lama. Tapi yang aneh bagiku adalah keahlian memanahmu sangat hebat. Kenapa kamu tidak menembak mereka dari awal? Aku hanya ingin melindungi orang-orang tak bersalah itu, aku membunuh mereka pada akhirnya. Karena tidak ada pilihan lain. Kamu orang yang sangat baik. Ini uang untuk anggur itu. Di masa depan ketika kamu menghadapi situasi berbahaya sebaiknya bersembunyi. Aku masih punya urusan, aku akan pergi dulu. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Anggur itu tidak seharga itu. Aku akan kembalikan uangmu. Sisanya anggap saja hadiah tanda terima kasih. Tidak. Saat aku berbisnis, aku tidak menipu siapapun, tidak perlu memikirkan kesulitanku. Harga ya harga. Tunggu, aku akan kembalikan uangmu. Kak Ksatria jubah teratai, berapa umurmu? Kamu terlihat masih muda. Belum 30 tahun kan? Benar. Kamu dari mana? Aku dengar dari tukang cerita bahwa kamu biasanya beraksi di sekitar ibu kota. Kenapa kamu ada di sini hari ini? Berhenti mencari.
Aku tidak akan mengambil kembali hadiah yang kuberikan. Selamat tinggal. Dia pergi begitu saja. Apa aku tidak cantik? Perlu buru-buru pergi? Kita bahkan belum ngobrol apa-apa. Kak Satria jubah teratai. Ini buruk. Para bandit itu kembali. Tong! Aku harus cari stok baru lagi. Ayah menyuruhku ke sini untuk mencari anak haramnya. Auranya mirip dengan Sue Fei. Terutama matanya tak terlupakan. Usianya juga cocok. Tidak mungkin kebetulan aku bertemu dengannya, benar? Itu dia. Minggir. Semua lihat. Ada yang melaporkan ke magistrat bahwa ada yang mencuri obat di jalan resmi. Banyak orang yang mati. Anak panah dengan lambang ksatria jubah teratai ditemukan. Magistrat memerintahkan untuk menggeledah prefektur mencari ksatria jubah teratai. Mereka yang memberikan informasi berguna akan menerima 200 tael perak. 200 tael? Kalau ada anak panah dengan lambang Satria jubah teratai berarti dia yang melakukannya? Benar. Mungkin dia membunuh para bandit itu untuk melindungi obat. Ksatria jubah teratai selalu pahlawan yang adil. Kenapa tiba-tiba mencuri obat? Benar. Bisakah magistrat menyatakan seseorang bersalah tanpa menyelidiki dulu? Benar. Ksatria jubah teratai adalah pahlawan. Bagaimana bisa kalian menangkap pahlawan? Justru karena dia pahlawan dia harus ditangkap. Magistrat pensi pahlawan. Benar. Diam. Ini perintah magistrat. Berani melawan? Nona. Kamu ngapain? Berhenti dorong-dorong. Dia yang mendorong. Kenapa kamu mendorong? Oke, berhenti dorong-dorong. Jangan dorong. Dia yang melakukannya. Aku lihat itu dia. Aku tidak bisa melihatnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menangkap ksatria jubah teratai saudaraku. Minggir. Gadis ini cukup pintar. Xiao Hua, apakah kamu mendapatkan banyak uang lagi hari ini? Ya. Sayang sekali.
Paman Jiu tidak mengizinkan saya berbisnis. Sekarang aku diam-diam mencari uang. Jika saya mengeluarkan sedikit uang untuk memperluas, saya pasti akan mendapatkan lebih banyak uang. Aku tidak mengerti Paman Jiu Mu. Kamu sangat pandai mencari uang tapi dia membuatmu mengemis. Kamu tidak tahu, Nenek. Ketika Paman Jiu masih muda, dia meninggalkan banyak hutang cinta. Dia harus bersembunyi dari wanita-wanita itu. Biar aku beritahu kamu secara diam-diam, secara lahiriah, dia adalah Paman Jiuku. Tapi sebenarnya dia adalah ayahku. Lihat, aku sangat mirip dengannya. Baiklah, aku pergi. Aku pergi, Nenek. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir ayah telah mencari anak haramnya begitu lama. Bagaimana mungkin aku bertemu dengannya? Ayo pergi. Tuan muda kita tidak akan mengikutinya lagi? Bisnis dulu. Pergi dan selidiki siapa yang memberitahu Bupati bahwa ksatria jubah teratai mencuri obatnya. Mungkin akan ada petunjuk. Ya. Ini uang untuk minumannya. Ketika kamu menghadapi situasi berbahaya di masa depan, kamu harus bersembunyi. Baiklah. Huang. 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 Lihat, aku membawakanmu makanan enak. Paman Jiu, aku kembali. Aku mendapatkan hasil yang cukup bagus hari ini. Aku mendapatkan 20 koin. Aku membeli 2 kantong obat. Aku bahkan memohon kepada pemilik toko untuk memberiku diskon 5 koin. Benar, seorang bangsawan baru datang ke kota hari ini. Dia cukup dermawan dan memberiku beberapa sayuran dan daging dengan nasi. Aku sudah makan setengahnya, makan sisanya. Apakah kamu diam-diam berbisnis lagi? Paman Jiu, mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku sangat pintar. Dari pengalamanku mengemis selama bertahun-tahun, apakah aku tidak bisa mendapatkan 20 sen per hari? Jika kamu tidak percaya padaku begitu kamu sembuh, pergi dan tanyakan apakah ada bangsawan baru di kota. Bukan aku tidak percaya padamu. Tapi kita sudah bersembunyi selama bertahun-tahun, aku takut kamu menjadi ceroboh. Dan Sekre Tidak engage a member who, orang demonic. Jangan khawatir Paman Jiu, aku ingat apa yang kau katakan. Hati-hati. Baiklah, aku akan pergi membuat obat. Paman Jiu, Dewa Kekayaan telah berbicara. Mungkin beberapa dewa melihat kita hidup sangat miskin dan tidak tega melihat kita menderita. Jadi dia melemparkan uang untuk kita. Jika aku bilang Lotus Robin Knight yang memberikannya padaku, apa kau percaya? Berapa kali aku sudah bilang? Jangan bicara dengan orang, dan jangan berbisnis dengan orang lain. Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Paman Jiu, aku melakukan ini hanya karena kau batuk sangat parah. Karena itu aku berpikir untuk menjual beras dari timur ke barat prefektur untuk mendapatkan uang untuk pengobatanmu. Lagi pula sudah lama sekali dan tidak ada yang memperhatikan aku. Semua musuhmu pasti sudah menyerah. Bodoh dan sombong. Mereka tidak akan pernah berhenti member kita. Dengan melakukan ini kau membahayakan dirimu sendiri. Kau tidak tahu itu? Aku tidak tahu.
Kau tidak pernah memberitahuku apapun. Bagaimana aku bisa tahu apa yang berbahaya dan apa yang tidak? Ini untuk kebaikanmu sendiri, bahwa aku menyembunyikan hal-hal ini Ini juga darimu. untukmu bahwa aku mencoba menghasilkan uang. Kau sudah mengemis selama puluhan tahun dan sekarang kesehatannya hancur. Dengan kau batuk seperti ini, bagaimana aku tidak menabung untuk membawamu ke dokter? Aku baik-baik saja, aku akan sembuh. Dalam beberapa hari kau tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak perlu peduli. Kau sudah batuk selama berbulan-bulan. Kau selalu melakukan itu berpura-pura kuat. Sama dengan batuk dan mengemis, kau jelas tidak cocok menjadi pengemis, tapi kau bersikeras menjadi satu. Jika bukan karena kecerdikanku, kau bahkan tidak akan punya makanan. Ya. Aku tidak berguna. Paman Jiu, bagaimana kalau kau sudah mengetahuinya juga? Mari kita gunakan uang ini dan sembuhkanmu. Lalu ketika kau sembuh, aku berjanji tidak akan berbisnis lagi. Aku berjanji akan mendengarkanmu. Jika aku tidak menepati janjiku, aku akan menjadi seperti Ah Huang. Jangan marah lagi, Paman Jiu. Ayo. Ayo makan, ini sudah mulai dingin. Dari sekarang kau akan mendengarkan kata-kataku? Ya. Makan sekarang. Pelan-pelan, jangan tersedak. Awas. Paman Jiu. Paman Jiu, apa yang terjadi? Jangan menakutiku, Paman Jiu. Dokter, ada apa? Apa yang terjadi dengan pamanku? Bagaimana dia bisa pingsan begitu saja? Penyakitnya sudah ada selama bertahun-tahun. Sudah terlambat, semua organnya mulai mati. Menurutku lebih baik kamu persiapkan pemakamannya daripada buang-buang waktu. Kukira dia hanya batuk-batuk biasa. Bagaimana bisa kamu bilang tidak ada obat untuk batuk? Dokter, tolong selamatkan pamanku, dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Tolong selamatkan dia. Nonik, tolong bangun. Nonik, aku ingin menyelamatkan pamanmu, tapi aku tidak bisa. Tapi aku dengar ada obat khusus di Yaoling Manor. Namanya pil kebangkitan musim semi. Dibutuhkan 3 tahun untuk mengumpulkan semua bahan obatnya. Dan butuh 1 tahun lagi untuk membuatnya, sangat berharga. Tapi harganya sangat mahal, orang biasa tidak mampu membelinya. Pemiliknya adalah orang yang sangat baik. Kamu mungkin bisa mencobanya. Aku akan pergi ke sana sekarang. Tuan muda, aku sudah bertanya-tanya, pedagang obat itu sudah kabur. Dan Yaoling Manor yang melaporkan kasusnya, tapi bagaimana mereka bisa mendapat kabar begitu cepat? Selain itu adalah sekelompok perampok, bagaimana bisa menjadi pekerjaan tunggal oleh Ksatria Jubah Teratai. Para perampok itu mengikuti si pedagang. Dan sekarang mereka melaporkan kepada pejabat bahwa Ksatria Jubah Teratai yang mencurinya. Bagaimana mereka bisa mendapat kabar begitu cepat? Kecuali orang mereka yang mengikuti si pedagang. Atau jangan-jangan Yaoling yang melakukannya. Tuan muda. Tuan muda. Apa yang ada di pikiranmu? Kamu sudah memikirkannya begitu lama. Gadis itu punya peluang bisnis tapi tidak bisa melakukannya. Dan pamannya bersikeras agar dia berpura-pura menjadi pengemis gelandangan. Kalau dipikir-pikir ceritanya tidak masuk akal. Kalau begitu Tuan muda, haruskah kita menyelidikinya lebih lanjut? Tidak perlu. Ayahku sudah menyelidikinya, ngapain repot-repot. Ayo kita ke Yaoling Manor dan ambil pil kebangkitan musim semi dulu.
Lalu selidiki latar belakang mereka untuk yang lain jangan repot-repot. Ya. Saya adalah pemilik Yaoling Manor Lin Mantang. Tuan muda bagaimana, saya harus memanggil Anda. Saya tidak tahu, Anda akan datang putra muda, maaf tidak menyambat, Anda mohon maafkan saya. Beranjak. Duduk. Terima kasih yang mulia. Saya di sini meminta obat untuk ayahanda saya. Saya tidak ingin orang lain tahu identitas saya. Saya mengerti. Meskipun Anda meminjamkan saya keberanian saya, tidak berani mengatakan ini. Saya dengar pil kebangkitan musim semi Anda bisa membangkitkan orang dari kematian. Maaf mempermalukan diri sendiri, semua itu hanya rumor yang berlebihan. Membangkitkan orang dari kematian itu tidak mungkin. Tapi untuk memperpanjang umur orang itu cukup efektif. Bahkan ketika orang sedang sekarat, saat kamu menggunakan ini, kamu bisa mendapatkan beberapa bulan lagi. Bisakah kamu menjual beberapa pil itu padaku? Manor kami seharusnya memberikannya padamu secara gratis. Kita tidak bisa menyebutnya penjualan. Kami punya 2 lagi di rumah. Aku akan meminta orang untuk mengambilnya untukmu. Butler Tuan, pergi ke gudang obat dan ambil 2 pil terakhir untuk Tuan muda. Ya tuanku. Terima kasih atas kebaikannya. Kudengar kamu adalah keluarga terbesar di sini di Sizhou. Rumahmu adalah yang paling mewah tidak kalah dengan rumah-rumah di ibu kota. Aku sangat ingin melihatnya. Itu bukan apa-apa, kami hanya keluarga sederhana di pedesaan. Hanya tempatnya yang besar, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumah-rumah besar di ibu kota. Jika kamu mau, aku ingin menunjukkanmu sekeliling. Ayo pergi. Silakan. Buka pintu. Buka pintu. Datang. Datang. Buka pintu. Aku. Pergi, masih beberapa hari lagi, sampai kami membagikan bubur. Aku tidak datang untuk meminta-minta, aku datang untuk membeli obatmu. Obat apa? Pil kebangkitan musim semi. Kamu ingin membeli pil kebangkitan musim semi? Kamu tahu betapa mahalnya itu? Aku punya dengan 1000 tael perak, kamu mungkin masih tidak bisa membelinya. Selain itu kami hanya punya 2 sekarang, pergilah. Aku hanya butuh 1. Aku punya lebih dari 50 tael perak di sini. Lihat, jika ini tidak cukup, aku bisa membayarmu setiap bulan. Jika itu tidak cukup, aku bisa menjual diriku ke manor kalian dan melakukan pekerjaan manual. Aku sangat pintar. Aku tidak menyangka seorang pengemis sepertimu punya banyak uang. Sudah kukatakan, bahkan jika kamu punya uang kamu tidak bisa membelinya. Tuanku baru saja menjual pil itu pada seorang tuan muda yang bernama Chen. Kamu harus pergi sekarang. Tidak, aku butuh pil itu. Pergi keluar. Buka. Aku mendekorasi ulang semua ini sendiri. Yang mulia. Tuan muda Chen, berapa lama kamu berencana tinggal di sini di prefektur Sizhou? 2 atau 3 hari. Daerah ini terlalu terpencil, tidak ada yang menyenangkan untuk kulakukan. Aku akan kembali ke ibu kota dalam 2 atau 3 hari. Kamu butuh pemandu lokal untuk menunjukkanmu keindahan sejati tempat ini. Kalau tidak keberatan, saya bisa meminta putri saya Dansha untuk menemani Anda berkeliling di tempat kami. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana saya bisa merepotkan Nyonya Lin untuk hal seperti ini? Ini adalah kehormatan putri saya. Baiklah. Saya harus merepotkan Nyonya Lin selama beberapa hari. Tuan Lin. Tolong paman saya sekarat. Saya tahu bahwa manor Anda memiliki obat yang disebut Spring Revival Pill. Tolong jual kepada saya agar saya bisa menyelamatkannya. Tuan muda, bukankah dia yang tadi pagi? Saya sedang memberikan pil terakhir kepada Tuan muda Chen di sini. TAPI saya menghargai Anda sebagai anak yang baik.
Ambilkan beberapa ginseng tua untuknya ambil, sebagai obat. Tuan Muda Chen? Hanya melihatmu pasti kamu seorang playboy kaya. Kamu bukan orang baik. Dengarkan saja pendongeng mulai sekarang, jangan bicara omong kosong. Minggir! Tuan Muda Chen, mengapa kamu butuh pil itu? Ayahku sedang sakit parah. Saya butuh ini untuk membantunya sembuh. Saya butuh pil untuk menyelamatkan nyawa dan kamu butuh untuk tetap sehat. Saya dengar kamu membeli 2. Bisakah kamu beri saya 1? Ketika mereka membuat yang lain, kamu bisa membelinya sampai saat itu. Kamu ada benarnya. Terima kasih Tuan Muda Chen. Jangan berterima kasih dulu. Kamu ada benarnya. Tapi tidak ada yang bisa mengambil benda yang saya inginkan dari saya. Kamu. Gadis tunawisma tidak punya sopan santun? Kamu di sini mengejarnya, dia dapat pil lebih dulu, jadi dia bisa mengurus pil sesuka hatinya. Selain itu saya sudah memberimu ginseng, mengapa kamu tidak puas? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan tuan mudaku. Kamu membeli pil untuk ayahmu sangat mengharukan. Tapi saudaraku sedang sekarat. Dia membesarkan saya ketika saya masih kecil. Tapi sekarang saya tidak bisa membalas kebaikannya. Dan bahkan harus menguburkannya dengan tangan saya sendiri. Kesedihan ini, ketidakberdayaan ini. Ketidakharapan ini. Lepaskan. Kamu bisa bersimpati dengan mereka. Lepaskan. Saya tidak bisa merasakannya. Saya mengerti. Sebenarnya kamu mengakui tindakan bakti saya. Tapi karena saya bertindak sembrono pagi ini, kamu kesal. Saya minta maaf. Pendongeng itu dia bicara omong kosong. Apa Satria Jubah Teratai? Tidak mungkin dia bisa menembak 10 panah sekaligus. Kamu tidak perlu minta maaf. Akulah yang mendapatkan pilnya, aku merasa bahagia sekarang. Tuan Lin, kalian semua sedang apa? Keluarkan dia. Tuan Muda Chen, tolong jual pilnya padaku. Tolong jangan. Cepat-cepat. Aku benar-benar membutuhkannya. Aku. Tuan Muda Chen, apa sih? Playboy. Dari awal aku sudah tahu kamu tidak baik. Aku minta maaf. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa mendapatkan pilnya. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu kemarin. Aku minta maaf. Tolong bangun. Aku janji tidak akan membuatmu marah lagi. Aku akan berhenti berbisnis. Aku akan mengemis dengan serius. Tolong bangun. Satria Jubah Teratai. Pil kebangkitan musim semi. Paman Jiu. Ini. Satria Jubah Teratai. Terima kasih banyak. Paman Jiu, kamu sudah bangun. Bagus. Bantu aku berdiri, oke. Paman Jiu.
Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku juga pikir aku tidak akan melihatmu lagi. Aku pikir aku bisa merawatmu seumur hidupku, tapi aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, kamulah yang selalu merawatku. Hariku tidak akan lama lagi. Aku akan membawamu ke kota besar untuk menemui Tuan Zhu. Kamu ingin tahu tentang kelahiranmu, kan? Ketika kita sampai di sana, aku akan memberitahumu. Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu bisa menentukan jalanmu mulai sekarang. Pergi ke kota besar? Tapi bagaimana? Dalam 4 jam buat salinannya, aku harus mengembalikannya. Ya, Tuan Muda. Berikan aku sedikit. Kakak Xiaohua, apakah kamu masih ingin baju hari ini? Tidak lagi. Tolong biarkan aku lewat. Apakah kamu melihat seseorang seperti dia? Tidak. Shen, aku akan pergi mulai sekarang. Aku tidak akan mengambil baju lagi. Kamu bisa langsung mengirim bajunya ke tante. Oke, hati-hati. Kejar dia. Kejar dia. Pergi beritahu nona pertama. Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku di sini untuk menemui seseorang. Keluarlah. Oh, aku menemukannya. Tuan Muda Chen. Nona pengemis. Kamu cukup pintar menemukanku di sini. Kamu bisa pergi sekarang, aku tidak akan memberimu pil itu. Sepertinya Tuan Muda Chen si anjing tidak tahu bahwa Ksatria Jubah Teratai sudah mengambil pil itu. Oh Tuan Muda Chen, kamu pasti salah paham padaku. Aku dengar kamu akan segera kembali ke ibu kota. Aku ingin bertanya apakah aku bisa ikut. Kamu pasti akan sangat bosan dalam perjalanan pulang. Jika kamu bisa membawaku, aku akan melakukan beberapa trik untuk membuatmu tertawa. Kamu ingin membawa kerabatmu ke ibu kota dan mengobatinya? Kamu sangat tampan dan pintar, kamu langsung menebaknya. Jika ada gadis yang bisa menikahimu, dia pasti akan sangat bahagia seumur hidup. Ini dokter di sini tidak bisa mengobati Paman Jiuku. Aku dengar dokter di ibu kota lebih baik, jadi aku ingin pergi ke sana. Tapi jalannya jauh dan pamanku sangat sakit, dia tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Jadi aku ingin meminta Tuan Muda Chen yang sangat pintar dan sangat baik hati untuk melindungi dan membawa kami bersamamu ke ibu kota. Aku akan sangat berterima kasih. Aku akan selalu mendoakan umur panjangmu. Kamu membuatnya terdengar sangat baik. Tapi sebenarnya kamu sedang mengutuk di dalam hati, benar kan? Aku tidak mengenalmu, mengapa aku harus membantu? Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri, jangan ganggu aku. Tuan Muda Chen. Apa yang kamu lakukan? Pamanku tidak bisa melakukan perjalanan dengan kereta yang buruk. Dia sangat sakit. Hei, aku tahu aku salah. Aku minta maaf, tapi pamanku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tuan Muda, mengapa kita tidak membawanya kembali bersama kita? Lepaskan, lepaskan, Tolong Tuan Muda. lepaskan. Kamu benar-benar tidak mau setuju? Tidak. Kalau begitu jangan menyesal. Mengapa aku harus menyesal?
Aku senang memiliki momen yang tenang. Tuan muda, Tidak lihat-lihat, jangan pergi. Kenapa dia menangis begitu sedih? tidak apa-apa kalau kamu tidak menginginkanku. Tapi kamu tidak bisa meninggalkan anak di dalam diriku. Apa yang kamu bicarakan? Hei, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Anak kaya meninggalkan gadis miskin. Siapa meninggalkan siapa? Aku tidak pernah menyangka orang kaya akan memiliki rahasia kotor seperti ini. Apa yang kamu bicarakan, tuan muda? Kita tidak mengenalmu sama sekali. Aku tahu aku berasal dari keluarga miskin. Seharusnya aku tidak meminta terlalu banyak. Tapi hari itu kita berdua saling menyukai. Kamu bilang akan membawaku pergi. Aku bilang kalau kamu tidak berhenti, aku akan mencabik wajahmu. Wanita gila, aku melayani tuan muda sejak dia kecil. Aku tidak pernah melihatmu. Jangan coba-coba merusak reputasinya. Kamu hanya melayani tuanmu di siang hari. Tahukah kamu apa yang tuanmu lakukan di malam hari? Dia tidak di penginapan tadi malam. Berhenti bicara. Baik-baik. Tuan muda Chen, lihat itu, kenapa membuatnya begitu canggung? Aku hanya mencoba memintamu melakukan beberapa pekerjaan amal, aku jamin. Setelah ini, aku akan meninggalkanmu untuk selamanya. Jika kamu setuju, aku akan turun dan menjelaskannya kepada mereka sekarang, bahwa aku salah mengira kamu sebagai orang lain. Kamu pikir kamu bisa mengancamku seperti ini? Kenapa kamu tidak mencobanya? Kamu bilang kamu punya anak di dalam, kan? Apa? Kamu malu sekarang? Kamu tidak cantik. Tapi masih cukup cantik, ayo lakukan ini. Jika kamu tidur denganku, aku akan membawamu ke ibu kota. Bagaimana? Hua Buki, kenapa kamu panik? Dia hanya menggertak. Playboy jenis ini tidak akan pernah menyukai pengemis. Tidak, tuan muda. Ini siang bolong, tidak, tuan muda. Tidak, tuan muda, jangan lakukan ini. Ada banyak orang di luar yang melihat kita. Hei. Diam. Berhenti, hei, pergi, tuan muda itu sakit. Itu sakit, hei. Pergi, apa yang bisa dilihat? Pergi. Diam. Si. Pergi ambil cucian dan biarkan dia mencucinya. Dan pakaian di dalam tas mungkin sekarang sudah agak bau, berikan semuanya padanya. Awasi dia jika tidak dicuci bersih. Kita tidak akan membawanya ke ibu kota. Ya, tuan muda. Asalkan aku selesai mencuci pakaian, kau akan membawaku ke ibu kota? Ya. Baiklah, itu janji. Nyonya Lin. Ayahku memintaku untuk menemanimu berkeliling wilayah ini. Aku ingin tahu kapan kamu ingin berangkat. Kita bisa pergi sekarang, terima kasih atas kerja kerasnya. Sama-sama, ini suatu kehormatan bagiku untuk menemani Anda dalam tur santai ini. Si, awasi dia. Ketika aku kembali, aku ingin melihat semua pakaian telah dibersihkan. Bukankah ini hanya beberapa pakaian? Aku akan membersihkannya untukmu. Pergilah sekarang, jangan biarkan gadis cantik itu menunggu. Hanya sedikit cucian. Di mana mereka? Apa ini cucian 2 orang? Ini semua milik tuan muda, dan hanya karena kita sedang bepergian. Di ibu kota dia punya 2 kamar. Yang hanya untuk pakaian. Aku tidak mengerti orang kaya. Mengapa dia butuh begitu banyak pakaian? Dia tidak akan bisa memakai semuanya. Dia bukan orang biasa. Tidak mengherankan dia punya begitu banyak pakaian. Sekarang cuci pelan-pelan.
Tuan muda brengsek. Berani-beraninya kau menyulitkanku? Akan kutunjukkan apa yang kumiliki. Bukankah ini gadis di lobi? Benar? Ini sangat kejam membuatnya mencuci begitu banyak pakaian. Di cuaca sedingin ini saat dia hamil, pria itu tidak baik. Tidak ada pria yang baik. Nona, hentikan mencuci. Kamu sedang mengandung. Jaga tubuhmu, mengerti? Bibi tidak apa-apa. Aku tidak punya cara lain, inilah hidupku. Lupakan saja, biarkan dia sendiri. Jangan ikut campur urusan orang lain. Sialan! Tidak, ini orang yang mengerikan. Kalian semua. Cuci pakaian, cuci pakaian. Tuan muda Chen, aku sering datang ke sini. Menurutmu tempat ini indah? Pemandangannya memang cantik tapi tak ada yang bisa menandingi wanita di hadapanku. Aku tak menyangka kota kecil seperti si Chuzhou bisa memiliki kecantikan seperti Nona Lin. Terima kasih atas pujiannya. Jalanan belakangan ini tidak aman untuk berkeliling. Kesatria jubah teratai merampok seorang pedagang di siang bolong. Awalnya aku berencana langsung pulang setelah mendapatkan obat-obatan, tapi sepertinya aku harus tinggal lebih lama. Kamu terlalu sopan. Ngomong-ngomong Nona Lin, aku dengar ada pedagang obat yang membeli barang dari keluargamu? Benar, dan pedagang itu berasal dari Benteng Feiyun, salah satu dari 4 klan besar. Dia dirampok sebelum sempat meninggalkan prefektur Sizhou. Ayahku sangat terganggu. Kesatria jubah teratai itu memang berani sekali. Berani-beraninya merampok Benteng Feiyun? Tuan Lin yakin dia yang melakukannya? Aku tidak tahu soal itu. Ayahku tidak pernah mengizinkanku mencampuri urusan bisnis kami. Kamu benar. Mari kita tidak membahas topik yang tidak menyenangkan ini. Mari kita nikmati pemandangan indah ini dengan sepenuh hati, bebas dari kekhawatiran. Orang yang buruk sekali, sialan. Sialan. Hei kamu. Tuan muda. Kenapa kamu di sini? Aku menyuruhmu mengawasinya mencuci. Jangan dibahas. Hua Buki sudah berulah lagi. Dia mengatakan banyak hal buruk tentangmu. Bawa dia ke kamarku sekarang juga. Baik. Kamu bilang padaku asal aku mengantarmu ke ibu kota kamu akan menjelaskan pada semua orang. Kenapa kamu masih berpura-pura hamil untuk membuat orang kasihan padamu? Aku difitnah, Tuan muda. Aku hanya sakit perut karena menginjak air dingin. Orang-orang salah paham apa yang bisa aku lakukan. Kamu berpura-pura. Bagaimana kamu melihatku berpura-pura? Bagaimana kalau kamu juga menginjak baskom itu dan mencuci baju? Pastinya kamu akan memiliki postur yang sama denganku. Lupakan saja kamu. Kamu bisa pulang. Tuan muda Chen, kamu bilang kalau aku mencuci baju untukmu. Kamu akan mengantarku ke ibu kota. Kamu pria sejati, jangan ingkar janji. Aku akan mencuci bajumu. Tidak perlu. Kasih aku alamatmu, aku akan menyuruh si memberitahumu begitu kita berangkat. Aku tinggal di rumah rusak dekat paviliun Shili. Kuharap kau seorang yang menepati janji. Jangan kabur dan tidak memberitahuku. Kamu bisa tenang, aku pasti akan membawamu ke kota besar. Kalau tidak, aku tidak bisa bayangkan berapa banyak lagi kamu akan merusak namaku. Kalau aku membiarkanmu terus melakukan itu, bagaimana aku bisa menghadapi dunia? Kamu bisa tenang, aku akan memberitahu mereka sekarang juga. Terima kasih banyak Tuan muda Chen. Si. Katakan padaku seberapa mungkin kalau pengemis ini adalah putri ayahku? Wajahnya sangat mirip. Tapi sisanya, kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Aku tidak mencari dia. Tapi dia terus muncul. Dan dia bahkan ingin aku sendiri membawanya ke kota besar. Kalau dia benar-benar putri ayahku, aku tidak akan pernah membawanya. Bagaimana kalau dia bukan? Kalau bukan. Pengemis ini punya cerita yang sangat menyedihkan. Aku hanya ingin membantunya. Tuan muda, kenapa repot-repot memikirkannya? Kita bisa menyelidiki identitasnya dulu. Kalau dia bukan putri pangeran, kamu bisa punya teman lebih banyak di perjalanan. Dan kamu bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang, tidak perlu terlalu memikirkannya. Kalau dia putri ayahmu yang seorang pangeran, kita bisa membuat rencana lain. Oh ya Tuan muda, kenapa aku tidak membawanya dan kita klarifikasi saja? Tidak.
Pengemis ini penuh kebohongan, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebenaran. Aku akan mencari tahu tentang itu. Kalau dia bukan, dia cukup pintar. Dia akan lebih berguna di sampingku daripada kamu. Tuan muda, aku hanya tidak sefasih dia. Aku tidak bodoh. Pangeran, aku punya kabar. Apakah dia benar-benar di prefektur Sishou? Menurut mata-mata kita di sana, mereka menemukan seorang gadis dengan wajah dan usia yang cocok. Dan dia punya paman Jiu di sampingnya. Pamannya sangat mirip dengan Zhu Hua. Selain itu, pamannya tidak mengizinkannya berbisnis. Mereka hidup terutama dengan mengemis, tapi gadis ini diam-diam berbisnis. Mungkin ada cerita rahasia di baliknya. Apakah kamu mendapatkan gadis itu? Menyurat laporan Mirka sepertinya, sedang dibirdahu. Dan siap untuk meninggalkan Sishou, agen rahasia, mengatakan bahwa kamu harus mengirim lebih banyak orang ke sana. Lebih banyak orang? Di mana aku bisa mendapatkan lebih banyak orang? Sejak Kaisar naik tahta, dia menjebakku di sini di ibu kota. Dia bilang kita dekat dan hatinya akan hancur jika aku pergi. Dia menunjukku sebagai penanggung jawab keuangan. Dia hanya takut bahwa aku akan kembali ke wilayahku, mengumpulkan pasukan, dan memberontak melawannya. Bagaimana aku bisa mengirim lebih banyak penjaga ke Sishou? Jika kakak kaisar tahu, aku masih melatih pasukan keamanan pribadi. Dia akan membuatku tinggal di istana kerajaan ini selamanya. Pangeran, kaisar hanya tahu bahwa Anda sedang mencari putri Anda. Mungkin kita bisa memberitahu kantor pemerintah setempat di prefektur Sishou dan 4 keluarga besar untuk membantu kami mencarinya. Dengan reputasi Anda, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kami. Tidak. Bagaimana jika Zhu Hua memilih untuk binasa bersama kita dan mengumumkan kepada dunia bahwa kita sedang mencari saintis Biluotian? Maka Simiwa kerja keras kita akan saya. Anda terlalu banyak berpikir lagi pula. Jika paman Jiu itu benar-benar Zhu Hua, dia bisa melepaskan bisnis besarnya di ibu kota dan memilih menjadi gelandangan. Bagaimana dia bisa mengumumkan ini kepada dunia tentang saintis? Jika dia melakukan itu, gadis itu akan menjadi target banyak orang. Dia tidak akan pernah tenang. Yang mulia, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita akhirnya punya petunjuk jika kita tidak bertindak sekarang. Aku tidak tahu berapa tahun lagi kita harus menunggu. Selain itu, Yuer sekarang di prefektur Sishou, dia bisa pergi mencari tunggu. Yuer di prefektur Sishou? Yuer mungkin sering bertengkar denganmu. Tapi dia sangat mengkhawatirkanmu. Kali ini, dia diam-diam mengunjungi prefektur Sishou untuk pergi ke Yaoling Manor dan mencari pil untukmu. Fu lakukan ini untuk amannya. Anda tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui tentang ini. Aku akan menulis surat kepada Yuer. Sekarang aku akan memberitahunya bahwa ini adalah satu-satunya keinginanku sebelum aku mati. Dia harus menemukan orang itu di prefektur Sishou dan membawanya kembali. Tuan, Benteng Feiyun sama sekali tidak mempersiapkan ini. Mereka hanya mengirim sekitar 5 atau 6 pelayan ke Yaoling Manor. Kenapa kita masih kalah? itu aku tidak memikirkan ini dengan matang. Bersamaan dengan operasi mencuri obat, aku mengirim beberapa orang untuk mencari Putri Suefei. Siapa sangka ksatria jubah teratai akan ada di sana. Kalau bukan karena kita perlu mencari orang itu, para pembunuh yang kukirim bisa membunuh ksatria jubah teratai. Hati-hati mulai sekarang. Perkawinan antara Benteng Feiyun dan keluarga Mo sangat kuat. Aku sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggagalkan pengiriman rumah perang mereka kepada Kaisar. Jika Kaisar menyalahkan Benteng Feiyun, aku bisa memisahkan kedua keluarga itu dan membuat Benteng Feiyun berpihak padaku. Sekarang sepertinya kita harus menunggu kesempatan lain. Aku akan membantumu mendapatkan mereka. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa kamu ingin mencari Putri Suefei? Kamu tahu dia adalah anak haram Pangeran ke-7. Dia bukan hanya anak haram Pangeran ke-7. Lebih penting lagi, dia juga Putri Suefei. Sekarang aku mengerti. Kamu tidak bisa melupakan Suefei. Itu sebabnya kamu ingin mencari putrinya sebagai pengingat dirinya. Kamu bisa percaya padaku. Aku akan membantumu menemukannya.
Tapi aku akan membunuhnya segera, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Paman Jiu! Paman Jiu! Kamu sudah kembali. Paman Jiu kamu. Kamu jauh lebih baik. Wah, pil-pil itu luar biasa. Kesehatanku jauh lebih baik. Kita akan segera berangkat ke ibu kota. Paman Jiu, jangan terburu-buru. Aku sudah menemukan cara untuk membawa kita ke sana. Tunggu 2 hari saja dan kita bisa naik kendaraan langsung ke ibu kota. Gadis bodoh, aku punya uang untuk menyewa kereta. Sampai sekarang ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu akhirnya menemukan kami. Kamu pandai bersembunyi, sayangnya kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Mingyue Villa selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Bunuh mereka! Ayo pergi. Paman Jiu! Buki. Kamu pergi dulu, Buki. Aku akan menghentikan mereka. Kita pergi bersama. Pergi. Hati-hati. Paman Jiu! Paman Jiu! Paman Jiu! Buki, kamu harus tetap hidup. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Ambil mangkok sedekah. Pergi ke toko Gadai Xingyuan, sumber kemakmuran, di gang selatan di ibu kota, dan cari Berikan mangkuk sedekah kepada Tuan Ju, ingatlah. Tuan Ju di Pegadaian Xingyuan di gang selatan, dan tidak ada orang lain, mengerti? Ya. Bunuh! Paman Jiu. Maafkan aku. Aku tidak bisa pergi ke ibu kota. Bunuh dia! Paman Jiu. Aku datang untuk bersamamu. Untungnya aku tiba di sini tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan menjadi hantu di tebing. Bunuh mereka!
kejar mereka. Mengapa kamu tidak muncul lebih awal? Kalau kamu muncul lebih awal, Paman Jiu tidak akan mati. Buki, lari, cepat. Paman Jiu, Hei, apa kamu mau mati? Di luar berbahaya mereka mencarimu. aku ingin pergi mencari Paman Jiu. Kalau aku tidak menemukannya, anjing liar di hutan akan memakannya. Tenanglah. Aku akan pergi mencarinya. Di luar terlalu berbahaya. Kamu akan mati kalau keluar sekarang. Tidak nyaman bagiku untuk membawamu keluar. Tetap di sini. Setelah aku menemukan tubuhnya, aku akan kembali. Cari dengan hati-hati. Keterampilan bela dirinya tidak begitu hebat, sehingga dia bisa melarikan diri bersama seseorang dengannya. Dia pasti ada di dekat sini. Tampaknya si pengemis tidak bersamanya. Kalian berdua lanjutkan pencarian. Yang lain ikuti aku. Ya. Kemari. Lihat ke sana, oke. Kejar dia. Pergi. Huang! Huang! Paman Jiu sudah mati. Kamu satu-satunya anggota keluargaku yang tersisa. Pergi ke sana. Apa yang harus kulakukan, Huang? Seluruh kota ini penuh dengan orang-orang yang ingin membunuh kita. Gerbang kota juga dijaga. Apa yang harus kulakukan? Kalian semua berhati-hatilah, jangan tumpahkan. Baik, jangan tumpahkan. Menea. Anjing kuning mereka seharusnya tidak datang ke Yaoling, kami mengandalkanmu. Pastikan semua orang mendapat makanan. Nyonya tua, jangan khawatir. Ayo, Dari mana datangnya anjing liar ini? Huang! 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 Usir dia. Huang. Pergi. Tunggu. Huang! Ada apa? Nona, ada apa? Kenapa kamu datang ke sini? Nyonya tua,
Tolong selamatkan kami. Ada apa ini? Nyonya tua. Maaf. Kami tidak bermaksud masuk tanpa izin. Beberapa hari yang lalu, satu-satunya keluarga saya Paman Jiu meninggal. Saya sudah mengemis di jalan bersama Yellow. Tapi kami selalu diganggu oleh pengemis jahat. Karena kami ingin menghindari pukulan mereka, makanya kami masuk lewat lubang anjing. Ibu. Ibu. Ada apa? Jangan menakut-nakuti aku. Kenapa kamu memanggilnya begitu? Nyonya tua. Sejak kecil saya tidak pernah cukup makan atau berpakaian. Kalau bukan karena anjing saya ibu yang menggunakan susu anjingnya untuk memberi saya makan, saya tidak akan bertahan sampai hari ini. Tolong berbelas kasihlah. Biarkan ibu saya menjaga rumah Anda. Dia sangat patuh dan tidak pilih-pilih. Anda hanya perlu memberinya sesuatu untuk dimakan. Saya mohon. Tolong selamatkan anjing saya. Dia sebelumnya datang untuk meminta obat. Dia tampaknya orang yang berbakti. Nona bangun. Kamu anak yang malang. Nona jangan khawatir. Selama saya ada makanan kamu tidak akan kelaparan. Kepala rumah tangga pergi dan lihat di mana. Anda bisa membiarkannya tinggal siapkan makanan untuknya. Terima kasih Nyonya tua. Terima kasih Nyonya tua sangat baik dan baik hati kepada saya. Saya akan mendirikan altar untuk Anda dan melayani Anda di kehidupan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo bekerja. Kamu bisa tinggal di sini. Kami tidak memelihara orang yang tidak bekerja. Saya akan mengatur beberapa pekerjaan untukmu besok. Untuk makanan yang disebutkan, Nyonya tua jangan terlalu serius. Ambil sendiri makanannya. Saya mengerti. Saya sangat puas dengan tempat tinggal dan makanan. Terima kasih Butler. Ah Huang. Kita akan beristirahat di sini untuk sementara. Saya akan pergi ke gua begitu malam tiba. Aku penasaran apakah Lin Yi menemukan Paman Jiu. Mungkin dia masih menungguku di gua. Non pertama. Kirim orang ke kantor Bupati segera. Tambahkan bala bantuan dan tangkap Lian Yike. Suruh Bupati mencari dia di seluruh kota. Seluruh kota? Non pertama, apakah Lian Yi masih di dalam kota? Lian Yike, kau terus merusak rencanaku. Kau juga merebut orang yang ingin kubunuh. Orang-orangku telah berjaga di gerbang kota. Mereka pasti belum pergi. Aku ingin kau menawarkan hadiah besar untuk memaksa mereka keluar. Juga selidiki seorang pengemis. Cari tahu di mana dia biasanya beristirahat. Seorang pengemis? Itu aku.
Lian Yike. Apakah kau menemukan Paman Jiu? Ya, aku menguburkannya. Silakan ikut denganku. Emam. Paman Jiu. Maafkan aku. Paman Jiu, aku tidak akan bisa mengunjungimu untuk waktu yang lama. Hiduplah dengan baik di surga. Kamu harus bereinkarnasi menjadi orang kaya. Jangan jadi pengemis lagi. Itu tidak cocok untukmu. Jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke ibu kota. Kamu harus melindungiku dan membantuku berjalan lancar. Terima kasih telah menyelamatkanku, Kak Lian Yike. Kau juga membantuku menemukan Paman Jiu. Sayangnya aku masih hanya seorang pengemis sekarang, dan aku harus masuk ke ibu kota untuk mencari keluargaku. Aku belum bisa membalasmu untuk saat ini. Jika aku melihatmu lagi di ibu kota, aku pasti akan membalasmu. Jika aku tidak bisa, di kehidupan berikutnya aku akan melayanimu. Jangan berkata begitu. Gerakan orang-orang berbaju hitam itu mirip dengan mereka yang ingin mencuri obat. Mereka mungkin adalah kelompok orang yang sama. Kekacauan ini mungkin dimulai karena aku. Aku membawa malapetaka padamu. Tapi mendengar Paman Jiu berbicara dengan mereka, sepertinya mereka sudah mengejar kita selama ini. Mungkin mereka yang ingin mencuri obat itu punya dendam terhadap Paman Jiu. Mereka selalu mengejar kamu? Ya. Kenapa? Paman Jiu tidak memberitahuku. Lalu apa rencanamu ke depannya? Paman Jiu bilang dia punya keluarga di ibu kota. Dia menyuruhku untuk mencarinya. Tapi orang-orang berbaju hitam itu sudah mengawasi gerbang kota. Aku tidak tahu apakah aku bisa keluar atau tidak. Tapi aku menemukan cara, yaitu dengan naik kereta Tuan Muda Chen yang brengsek itu. Tuan Muda itu sepertinya lebih berkuasa daripada Tuan Lin. Kurasa mereka tidak berani menggeledah keretanya. Tuan Muda Chen yang brengsek? Dia orang yang egois, sombong, dan hina.
Dia kebalikan darimu. Kalau ada pilihan lain, aku tidak akan naik keretanya. Sepertinya dia membuatmu kesal. Di hatimu apakah dia seburuk itu? Dia bukan hanya buruk. Kamu belum pernah melihatnya. Kalau kamu melihatnya, pasti kamu akan menamparnya. Dia itu apa? Dia punya 2 butir obat tapi tidak mau memberiku satu pun. Dia terlihat seperti orang aneh. Dia juga tidak terlalu pintar. Kak Liani ke kamu 1000 kali lebih baik darinya. Kalau ada yang membawamu ke ibu kota, aku tenang. Selamat tinggal. Kak Liani ke. Dia pergi begitu saja. Paman Jiu, aku juga harus pergi. Aku akan tinggal di Yaoling selama beberapa hari. Lalu aku akan melihat kapan Tuan Muda Chen yang brengsek itu berangkat. Jangan khawatir. Aku pasti akan sampai di ibu kota. Percayalah padaku. Tuan Muda, apakah kamu sudah menyelidiki dengan jelas? Itu dia. Ketika aku datang ke sini, ayah memberitahuku. Sue Fei dibawa oleh seseorang bernama Zhu Hua. Pengemis kecil itu dikejar oleh para pembunuh. Yang mati seharusnya Zhu Hua. Dia Dakchar, lalu bagaimana dengan sang putri? Kamu tidak membawanya kembali? Apa? Kamu sudah memanggilnya putri? Aku tidak akan membiarkannya masuk ke dalam manor. Kalau kamu berani bicara di depan ayah, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan Muda, mulutku tertutup rapat. Bagaimana dengan buku-bukunya? Buku-buku itu tidak memiliki banyak masalah. Menyelidiki dari buku-buku mungkin tidak akan berhasil. Yaoling pasti terkait dengan para preman itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengejar Lian Yi ke sekarang. Mereka pasti tahu bahwa Lian Yi masih di kota. Hanya orang-orang berbaju hitam itu yang tahu tentang itu. Hanya saja. Mengapa Yaoling memilih Fei Yun? Mereka berani mengganggu salah satu dari 4 keluarga besar Fei Yun. Mungkinkah itu 3 keluarga besar lainnya? Huang, Huang. Kamu sudah bangun. Hua Buki. Kamu pergi kemana sepanjang pagi? Sudah kubilang kita tidak menerima orang yang cuma numpang tinggal. Cepat ganti baju pelayan ini dan bekerja di halaman depan. Ya. Pergi ganti airnya. Bukankah itu hanya beberapa baju? Aku akan mencucinya sampai bersih. Cepat pergi. Jangan membuat gadis cantik menunggu. Silakan. Hei, Halo Nona keempat. kamu pengemis kecil yang diambil oleh nenek. Ya Nona keempat. Bukan kamu yang bilang hamil anak Tuan Muda Chen? Apakah Tuan Muda Chen meninggalkanmu? Tentu saja, siapa yang mau wanita yang minum susu anjing? Omong kosong. Kamu masih muda, siapa yang mengajarimu kata-kata kotor seperti itu? Ayah, mengapa kamu memarahiku? Dia yang mengatakannya. Dia Penji Miss yang minum susu anjing yang diambil oleh siapa nenek di kota ini yang tidak tahu dia minum susu anjing? Kamu masih mengatakannya. Tidak apa-apa Tuan, aku sudah terbiasa. Jangan memikirkan masa lalu lagi. Karena kamu berada di Yaoling. Mengapa kamu terlihat familiar? Tuan, beberapa hari yang lalu aku menerobos masuk untuk
untuk meminta pil Huijun. Tapi saat itu aku sangat kotor. Mungkin itu sebabnya kamu merasa aku familiar. Benarkah? Kalau begitu lanjutkan, jangan memikirkan masa lalu lagi. Ya. Anak nakal. Dan Sha, mengapa kamu masih di sini? Mengapa kamu tidak pergi menemani Tuan Muda Chen hari ini? Ayah Tuan Muda Chen itu playboy. Aku tidak ingin bersamanya. Aku punya alasan untuk membuatmu tetap di dekatnya. Cepat pergi. Jangan buat dia menunggu. Ayo pergi. Ayah, ini, catatan keuangan bulan ini, silakan dilihat. Ayah, kenapa ayah punya lukisan ini? Lihatlah dia, apakah dia terlihat seperti gadis tadi? Dia memang terlihat cukup mirip. Ming Yue sedang mencari gadis ini. Aku harus segera melaporkan kepada mereka. Ayah, ayah. Kalian tidak boleh memberitahu mereka. Belakangan ini ada orang yang mencari seseorang menggunakan lukisan ini. Kabarnya mereka mencari putri yang hilang dari Duk Ketujuh. Jika kabar itu benar, maka orang-orang dari Ming Yue itu gila. Mereka bahkan berani membunuh putri Duk Ketujuh. Jika kita menyerahkannya kepada mereka, jika Duk Ketujuh bertanya di masa depan, kita akan hancur. Ming Yue villa itu kejam. Jika kita tidak memberitahunya, aku takut, ayah. Tidakkah kau pikir ini kesempatan besar bagi kita untuk lepas dari cengkeraman Ming Yue? Pikirkanlah. Jika dia benar-benar putri Duk Ketujuh, maka jika kita menyerahkannya kepadanya di masa depan, bukankah itu berarti kita akan mendapat dukungannya? Dari sekarang, mengapa kita masih harus takut dengan Ming Yue villa? Timing dan subtitle disediakan oleh Stay With Me Tim Vicky. Sampaikan perintahku. Bawa Huabuki ke dalam kompleks dalam. Kirim 2 orang untuk mengawasinya, jangan biarkan orang lain tahu. Ini untuk menghindari masalah. Ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kita di masa depan. Buki. Kepala rumah tangga. Ikut aku ke Cuing Villa. Untuk apa? Kau akan tinggal di sana mulai sekarang. Tuan sudah menyiapkan kamar untukmu. Tugasku sudah diubah? Ayo pergi. Ini sangat berat. Lihat. Putri keempat secara pribadi merawat taman ini. Aku akan menjaganya dengan baik. Pelayan yang akan menjaganya jangan khawatir. Lalu aku. Bagaimana? Cantik. Itu tempat Ah Huang. Apakah kau puas dengan dekorasinya? Aku akan menjaganya tetap bersih. Aku bilang kamar ini milikmu. Aku tidak bisa tinggal di kamar seperti ini. Nenek baik hati dan menampungku. Aku harus bekerja keras untuk membalas kebaikannya. Bagaimana aku bisa tinggal di kamar yang bagus seperti ini? Non, jangan bilang begitu. Ini semua ide Tuan. Tinggal saja di sini dengan tenang. Tuan. Salam Non. Aku bukan non. Hong Er dan Luer keduanya orang yang sopan. Tuan melihatmu tidak punya pelayan, jadi mengirim mereka untuk melayanimu. Hong Er Luer bantu Non berpakaian. Ya, Tidak. Tunggu, kepala rumah tangga. Ini apa yang sedang terjadi? Non, Tuan menyiapkan pakaian ini untukmu. Pakai saja. Tuan akan menjelaskan padamu. Aduh, tiba-tiba aku mendapat banyak hal baik tanpa alasan. Jangan-jangan Tuan menyukaiku dan ingin menjadikanku selir. Non, kamu sangat cantik.
Non, istirahatlah, aku akan memberitahu Tuan. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di rumah Lin. Aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kenapa pengemis kecil itu belum datang? Jangan-jangan dia mengalami masalah lagi. Non Lin. Tuan Muda Chen. Aku sedang menunggu seseorang, jadi aku tidak akan keluar bermain. Aku membuatmu datang sia-sia. Apa kamu menunggu wanita muda yang ada di kamarmu kemarin? Siapa dia bagimu? Bukan siapa-siapa. Aku tidak menunggunya. Benar gadis yang minum susu anjing itu. Mohon hukum saya. Aku tidak memberi pengemis itu julukan ini. Nenek kemarin menampung seorang pengemis yang bilang dia minum susu anjing. Itu sebabnya aku bilang begitu. Dia tidak ada hubungannya denganku. Tentang apa dia dipanggil aku tidak peduli. Aku kasar. Karena kamu tidak ingin bermain. Maka aku tidak akan mengganggumu. Jika Huabuki memang masuk ke Yaoling Manor, bukankah itu seperti domba masuk ke mulut serigala? Aku akan ke Yaoling lagi malam ini. Bicara. Di mana orang yang dibawa nyonya tua itu? Di villa belakang. Non, Apa yang kalian lakukan? Kalian membuatku kaget, jalan kalian senyap sekali. Non mau kemana larut malam begini? Aku baru sadar ada beberapa barang di halaman belakang. Lagi pula aku tidak bisa tidur, mending ambil barang itu. Kalau begitu kami akan ikut denganmu. Tidak perlu. Barangnya tidak banyak. Tidak perlu sungkan. Itu tugas kami sebagai pelayan. Non, kamu tidak perlu merasa tidak enak. Kalau Tuan tahu kami tidak membantu, dia akan menghukum kami. Baiklah kalau begitu. Ada pembunuh. Semuanya. Siapa yang menangkapnya,
akan diberi hadiah. Mereka sangat dekat denganku. Jangan-jangan Tuan Lin tahu aku ingin kabur. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Pergi cepat, pergi. Lian Ike, Terima kasih banyak. Kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Ya. Lian Ike. Mudah kabur saat ada kekacauan. Ahwang. Ahwang.
Huang. Maaf. Aku masih tidak berani membunuh orang. Aku tidak bisa membalas dendam untukmu, jangan salahkan aku. Paman ke-9. Ahuang pikir kamu terlalu kesepian di bawah sana. Dia pergi ke bawah untuk menemanimu. Kalian semua sudah pergi. Hanya aku yang tersisa. Jangan khawatir. Aku akan terus hidup dengan baik. Aku akan pergi ke ibu kota dan mencari Tuan Ju dan mencari Tuan Yo. Selamat tinggal Huang.